Nah, ternyata merak banyak sekali informasi-informasi baru tentang penyakitnya sama dengan ayam, terus cara merawatnya sama kayak ayam, pakannya sama kayak ayam. Jadi ternyata sangat mudah sekali menangkarkan merak, dan standar merak untuk kandangnya itu 3x4 minimal. Salam peternakan dan hobi. Nama saya Langgoso Aswin Putra. Saya adalah pemilik dari Mahaswin Farm. Mahaswin Farm adalah sebuah peternakan hewan-hewan eksklusif dan eksotis yang ada di Indonesia, yang beralamatkan di Dusun Gebang, Desa Wedomartani, Sleman, Yogyakarta. Prosesnya panjang sekali ya. Jadi tahun 2012 kami merantau ke Yogyakarta, dan itu tidak memiliki pekerjaan. Jadi sebelum kita menjadi peternak seperti sekarang, kita melalui proses yang panjang. Kita pernah jadi tukang ojek anak sekolah, antar jemput anak sekolah, terus kita juga jadi pernah asisten tukang bakso, kita juga pernah jadi pedagang keliling di pinggir jalan untuk alat-alat elektronik dan lain sebagainya. Jadi sebelum menjadi peternak, kita mencoba banyak pekerjaan, di mana pekerjaan-pekerjaan itu sebenarnya untuk menyambung hidup di Yogyakarta. Kami menjadi peternak merak terbesar di Indonesia itu tahun 2016-17. Kami memiliki banyak sekali merak. Dan memang kenapa kami besar saat itu ya, karena saat itu memang belum ada peternak merak. Hari ini jumlahnya beberapa teman-teman memiliki jumlah bahkan 200-500 ekor merak di satu kandang. Banyak sekali, tapi kan hari ini pasarnya memang sudah jadi, dan banyak sekali orang-orang yang terinspirasi untuk melihara merak. Nah, merak itu sendiri kita cukup mudah sebenarnya, walaupun dulu kami diragukan. Banyak orang mentertawakan ketika saya fokus ke penangkaran merak, karena banyak orang mengatakan merak itu harus habitatnya seperti alam liar, kandangnya besar dan lain sebagainya. Di tahun 2014 kami menangkarkan merak di dalam rumah, di dalam kandang, di dalam kamar dengan ukuran 3x3 kamar tidur saya sulap jadi kandang merak, dan alhamdulillah jadi. Dan di situ akhirnya saya menemukan banyak informasi-informasi baru tentang merak. Contoh, di banyak literasi merak mengatakan merak itu hanya produksi setahun sekali. Ternyata setelah saya menangkarkan, merak itu bukan setahun sekali, tapi semusim sekali, karena ada musim kawin yang dia lewati. Tapi saya tidak menyalahkan orang-orang yang mencatat itu dengan setahun sekali, karena yang mereka amati di alam liar. Jadi ada musim kawin itu biasanya masuk bulan Agustus sampai Februari, di mana bulan ini mereka akan kawin, mengeram, bertelur, mengeram, dan membesarkan anak. Nah, sedangkan kalau di penangkaran mereka bulan Agustus ya bertelur, telur kita masukkan inkubator, menetas kita urus anaknya, mereka terus bertelur. Jadi ternyata satu musim itu mereka bisa beranak hingga ratusan ekor. Beda dengan di alam liar, ketika satu musim atau satu tahun itu mereka paling hanya memproduksi 3-5 ekor. Nah, ternyata merak banyak sekali informasi-informasi baru tentang penyakitnya sama dengan ayam, terus cara merawatnya sama kayak ayam, pakannya sama kayak ayam. Jadi ternyata sangat mudah sekali menangkarkan merak, dan standar merak untuk kandangnya itu 3x4 minimal. Karena merak ketika mekar itu 3 meter ekornya, 3 meter. Jadi kita harus minimal 3 meter, dan harus ada ruang untuk mereka berdansa, karena mereka harus menari untuk kawin, memikat si betina. Seperti itu. Merak mencapai usia produktif itu usia 3 tahun ya. 2,5 tahun mereka belajar kawin, 3 tahun dia masuk usia produktif. Dan jantan maksimal itu minimal itu 3 tahun, sedangkan betina 1,5 tahun atau 2 tahun sudah bertelur. Jadi kita tidak bisa memasangkan merak dengan usia yang sama. Jadi jantan harus jauh lebih tua daripada si betina, 2 kali lipat usianya. Seperti itu. Dulu saya berpikir seperti itu. Dulu ketika masuk musim kawin kita mengkelompokkan satu persatu, sehingga hingga saya menemukan satu cara untuk menggabungkan mereka dalam satu koloni, biar mereka juga tidak saling berkelahi dan mereka saling tukar pasangan. Jadi hasil produksinya lebih maksimal, karena terkadang jantan satu mengawini betina satu itu ternyata tidak kena atau tidak fertil,
sehingga ada jantan yang kedua mengawin betina tersebut lagi, sehingga akhirnya telur benar-benar terbuahi. Jadi berbeda dengan kita kelompokkan dia per grup, per pasang, tingkat fertilnya kurang bagus. Jadi akhirnya saya coba kelompokkan mereka per koloni sehingga hasil produksinya lebih maksimal. Hewan itu menggunakan insting. Jadi ketika kita bicara produktivitas, merak itu akan menggunakan instingnya ketika dia mengamati cuaca ini sudah waktunya produksi. Terus kemudian ketika telur sudah ada 5 di sarang, mereka juga menggunakan insting bahwa ini sudah waktunya mengeram. Jadi dia memerintahkan sel telur untuk berhenti dan memerintahkan semua energi lari ke lemak untuk dia bisa mengeram selama 28 hari. Nah, berbeda dengan ketika kita menggunakan metode mesin tetas. Ketika kita mengambil telur, insting mereka akan memerintahkan sel telur terus produksi karena dia melihat di sarang belum ada telur. Akhirnya dia maksimal. Dalam 1 bulan dia bisa menghasilkan 20-25 butir telur. Sedangkan kalau di alam liar atau kita biarkan mereka mengeram sendiri, produksinya hanya 3-5 butir. Karena insting tadi itu, dia memerintahkan sel telur lanjut memproduksi telur atau memberhentikan sel telur dengan kondisi tertentu. Pakan merak sama seperti ayam hias pada umumnya, cuman yang membedakan merak adalah posturnya ya, karena dia lebih besar daripada ayam biasa, otomatis kebutuhannya juga lebih besar daripada ayam biasa. Contoh, ketika kita memberi makan fur atau sentrat yang ada di toko-toko pakan, kandungan proteinnya mungkin hanya sekitaran 17%, 20%. Sedangkan karena besar tubuhnya cukup besar, otomatis dia lebih dari itu kebutuhannya, sehingga kita tetap menggunakan fur yang ada di pasaran, tapi kita juga menambahkan suplemen, tambahan-tambahan protein, tambahan-tambahan kalsium, sehingga produktivitas dan kebutuhannya dia itu tercukupi. Karena sekali lagi merak ini kan yang kita lihat adalah bulunya, keindahannya, sehingga kalau kita bicara keindahan, dia butuh nutrisi dan kalsium tinggi. Nah, ketika kita hanya mengandalkan fur atau pelet dari pakan-pakan pabrik, kebutuhan mereka sangat kurang sekali, yang akhirnya menyebabkan produktivitas tidak terlalu bagus dan bulunya tidak terlalu indah. Penyakit merak sama seperti unggas pada umumnya, ada pilek, ada snot, ada ngorok, ada berak kapur, berak hijau, dan banyak lagi. Jadi persis 100% dengan penyakit-penyakit lain, tapi sekali lagi karena posturnya lebih besar, bodinya lebih besar, sehingga ketika ayam biasa ini tadi memiliki permasalahan flu, merak itu mungkin sudah terinfeksi, tapi karena daya tahan tubuhnya lebih bagus, posturnya lebih besar, sehingga penyakit yang datang ke si merak ini tadi bisa diatasi oleh daya tahan tubuhnya sendiri. Berbeda ketika mungkin level si virus ini atau si penyakit ini tadi cukup tinggi, sehingga merak ini bisa terjangkit dan sampai drop. Nah, biasanya terjadi di snot. Nah, snot ini penyebabnya adalah pilek atau pernafasan. Jadi biasanya karena cuaca yang ekstrim, dingin ekstrim, panas ekstrim, sehingga dia akhirnya jadi pilek. Dan karena unggas ini tidak memiliki jari ya untuk sisi mengeluarkan ingus, sehingga biasanya lendir-lendir yang terproduksi dalam kelenjarnya akan berkumpul di matanya, sehingga matanya jadi bengkak besar dan bisa menyebabkan kebutaan, padahal diawali oleh snot atau pilek. Afkir ya, istilah peternakan adalah usia afkir. Usia afkir merak itu sendiri tidak bisa ditentukan, tapi yang jelas merak itu bisa hidup sampai usia 30-40 tahun. Jadi cukup panjang. Nah, biasanya ketika usia tuanya segitu, itu kita potong 10%. Jadi kalau misalnya dia mati tua sekitaran 40 tahun, biasanya masa-masa afkirnya itu di sekitaran angka 30-35 tahun masa-masa afkirnya. Tapi selama di peternakan biasanya kita itu kan kita bantu suplemen ya. Afkir itu kan karena dia sudah tidak cukup bagus memproduksi
mineral, memproduksi kalsium untuk menciptakan telur-telur ini tadi. Tapi ketika di peternakan kita tambahi suplemennya, extra foodingnya, tambahi kalsiumnya, sehingga dia tetap stabil produktivitasnya di peternakan-peternakan kita. Merak mau dieram atau mau di dalam mesin tetas itu memiliki periode tetas itu 28 hari. Jadi 28 hari itu terhitung bukan dari keluar telurnya, tapi dari dia masuk dalam mesin atau dari dia diram. Jadi biasanya kita kumpulkan telur-telur ini selama 1 minggu. Jadi 1 minggu kita kumpulkan, ada 100 telur, 50 telur, nanti masuknya bareng-bareng. Masuknya bareng-bareng, nah disitulah dihitung per hari pertama. Jadi bukan, banyak orang salah paham soalnya dari telur itu dari pertama dikeluarkan oleh si induk, itu salah. Jadi terhitung telur itu dari pertama dia masuk dalam mesin. Ya, bayi-bayi merak kita masukkan ke inkubator. Jadi saat menetas kita biarkan si bayi merak ini selama 3 hari di dalam mesin, karena bayi yang baru lahir atau baru menetas itu masih memiliki sel makanan dari kuning telur, sehingga selama 3 hari dia tidak makan pun tidak ada masalah. Nah, selama 3 hari ini tadi dia akan belajar berdiri, belajar lari, belajar makan. Ketika sudah 3 hari kita pindahkan dia ke box pembesaran, kita kasih lampu dengan kehangatan yang sama seperti di mesin tetas biar dia tidak down daya tahan tubuhnya. Harga jual merak itu bisa ditentukan dari usianya, satu, terus kelaminnya, jantan atau betina juga mempengaruhi harganya. Terus yang ketiga juga bisa berpengaruh ke musimnya. Jadi kalau mau murah ya jangan beli pas lagi langka kan gitu. Kalau lagi langka ya otomatis harganya menaik, dan berbeda ketika lagi panen raya harganya pasti akan turun. Dan yang jelas adalah harga merak itu masih tergantung dengan hasil panen. Ketika teman-teman mau memulai usaha yang sama atau usaha apapun, pertama adalah mental. Jadi banyak sekali orang itu tertarik melakukan satu bisnis tapi berharap instan. Itu yang sulit untuk didapatkan. Jadi saya memberikan masukan kepada teman-teman siapapun itu yang ingin memulai sebuah usaha. Kita tidak tahu sukses itu datang di tahun pertama, kedua, ketiga, atau bahkan ke 12 tahun kemudian. Kita nggak pernah tahu. Yang jelas kita harus konsisten dan terus belajar mengembangkan bisnis ini tadi. Oke, untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video Punca Media. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.